Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini kita bakal coba gaming test dari HP 1 jutaan. HP apa itu? Ya, ini adalah itel Mobile version 2. Nah, kita sebelumnya udah lama juga nggak nge-review HP 1 jutaan. Terakhir kalau nggak salah saya review itu HP Redmi 9A deh, atau nggak Redmi 9C ya, lupa saya pokoknya. Ya, pokoknya HP sekitaran 1 jutaan ya, dua HP tadi, Redmi 9A dan Redmi 9C. Dan di video kali ini kita bakal coba nge-review sekaligus gaming test HP itel Mobile version 2 ini. Gimana performanya di video kali ini kita bakal coba lihat ya guys. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi kalau nggak salah, itel Mobile ini satu perusahaan dengan Infinix dan Tecno Mobile. Lalu untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol dengan harga 1,3 jutaan untuk varian yang 3/64. Kita sebut harganya di awal biar kalian bisa tahu ya guys. Nah, sebelum lanjut ke gaming testnya, alangkah baiknya kita ngejelasin spesifikasi sedikit dari HP itel Mobile version 2. Nah, untuk desainnya sendiri saya cukup suka ya dengan HP ini karena terlihat seperti ya premium banget. Terus juga untuk material dari HP ini plastik dan untuk build quality-nya cukup oke. Untuk layar sendiri, HP ini memiliki ukuran layar 6,6 inch dengan menggunakan panel IPS dan beresolusi 720p alias HD Plus ya guys. Dan untuk layar sendiri menurut saya di sini udah pas banget, apalagi dengan desainnya yang cukup kekinian yang menggunakan desain dot display yang menurut saya ini cukup keren banget ya. Apalagi kita tahu sendiri harganya itu ya di sekitaran 1,3 jutaan aja. Tapi kita udah mendapatkan desain layar yang seperti ini yang menurut saya ini sangatlah bagus banget ya guys. Lalu untuk chipsetnya sendiri, HP ini menggunakan chipset Unisoc SC9863A. Terus juga untuk baterainya sendiri di sini memiliki kapasitas baterai yang nggak terlalu besar, yaitu cuma 4000 mAh aja. Lalu untuk kameranya sendiri di sini memiliki konfigurasi triple kamera. Dengan kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel. Terus juga untuk dua kameranya lagi, ini nggak tahu fungsinya untuk apa. Ya mungkin ini cuman buat ya pajangan doang kali ya. Soalnya di sini nggak ada tulisannya berapa megapiksel untuk dua lensa kameranya tersebut. Yang ditulis cuma 13 megapiksel aja untuk kamera utamanya. Terus juga untuk kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel guys. Terus juga untuk port-portnya di sini ya cukup lengkap ya. Di sini ada jack 3,5 mm, ada lubang micro USB, terus juga ada lubang antena dan ada lubang speaker. Lalu di bagian sebelah kanan seperti biasa, di sini ada tombol power, volume up and down di bagian atas polosan. Terus juga di bagian kiri di sini ada slot SIM card yang sudah bisa dual SIM dan satu SD card. Dan juga tidak lupa untuk bagian belakangnya di sini ada fingerprint. Oke, sekarang langsung aja kita mulai buat gaming testnya. Nah, di sini kita punya 4 game yang bakalan kita mainin. Seperti biasa guys ya, dari mulai game yang paling burik, game yang paling berat sampai game yang paling cacat. Di sini ada game yang paling berat dan paling burik di Play Store yaitu game yang lainnya nggak bukan ya. Terus juga game yang kedua adalah game Mobile Legends. Game yang ketiga adalah game paling sepi dan paling cacat di Play Store. Yang lainnya nggak bukan adalah game PUBG Mobile. Dan game yang terakhir yaitu Honkai Impact 3. Kenapa nggak Genshin Impact bang? Nah, di sini untuk Genshin Impact saya nggak bisa download. Entah kenapa ya guys, di sini bukannya nggak bisa download sih, tapi nggak ada di Play Store. Jadinya yang ada ya Honkai Impact 3 aja. So ya udah kita install buat game Honkai Impact 3. Sebelum mulai saya pengen nunjukin untuk masalah skor Antutu dari HP ini. Untuk skor Antutunya sendiri, HP ini mendapatkan skor di kisaran 73 ribuan. Jadi ini skornya ya nggak terlalu gede-gede banget ya, karena kita mengingat harganya yang cukup ya relatif murah. Dan ini HP cuman dibanderol dengan harga 1,3 jutaan. Jadinya ini udah wajar banget dengan mendapatkan skor segede ini. Lalu kita langsung mulai aja gaming testnya. Yang pertama kita main game yang lainnya nggak bukan ya guys. Nah, di video kali ini saya nggak pakai install dulu ya, karena ya udahlah ya, takutnya infeksi gitu loh mata saya. Kebanyakan pakai insto. Ya mungkin di next video kita bakal coba pakai obat mata ataupun pakai insto biar mata kita aman buat main game ini, game yang paling burik tepatnya. So, untuk settingan grafiknya di sini kita setting rata kanan, terus juga untuk filternya yaitu Ocean agar nggak burik pas main game. Nah, untuk FPS sendiri di sini di mode CS kita mendapatkan FPS di kisaran 30 sampai 32 FPS dan terkadang terjadi frame drop hingga 15 FPS. Nah, kalau misalkan kalian lihat sendiri untuk grafiknya di sini cukup naik turunnya dari HP
HP ini. Karena kita bisa maklumin aja ini adalah game paling berat dan paling burik di Play Store, jadinya wajar banget kalau buat main game ini agak sedikit berat di HP kelas 1,3 jutaan. Lalu di mode Battle Royale-nya kita mendapatkan FPS di kisaran 20 sampai 24 FPS, dan kalau misalkan drop bisa sampai 10 FPS. Kalau misalkan kalian lihat juga untuk table grafiknya di sini naik turunnya seperti di mode CS tadi. Lalu untuk baterainya sendiri pas main game selama 20 menit di sini berkurang 14%. Terus juga untuk suhunya di kisaran 49 derajat Celcius. Memang agak sedikit panas ya buat main game di HP ini. Saran saya buat kalian yang pengen main game di HP ini, mendingan di settingan low aja dengan fitur 60 fps nya diaktifin alias fitur high frame rate ya, agar bisa mendapatkan FPS yang lebih stabil. Tapi jangan coba-coba kalian untuk settingan rata kanan buat main game di HP ini, soalnya nantinya bakalan meledak guys. Ya kan ngeri aja gitu loh, baru beli HP-nya udah meledak karena game lagi. Game lama nanti. Lalu game selanjutnya yaitu game Mobile Legends. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita setting high dengan fitur HFR-nya kita aktifin. Alhasil untuk FPS sendiri kita mendapatkan di kisaran 30 FPS. Di sini stabil di kisaran 30 FPS, tapi walaupun agak sedikit frame drop kalau misalkan suhunya udah mulai panas. Frame dropnya itu di kisaran 21-an FPS, dan itu menurut saya ya nggak terlalu parah banget sih, tapi ini masih enak sih buat main game Mobile Legends. Saran saya mendingan buat di settingan low aja buat main game Mobile Legends agar bisa mendapatkan FPS yang lebih maksimal. Terus juga untuk baterainya sendiri di sini berkurang 9% pas main game Mobile Legends selama 20 menit. Lalu untuk suhunya sendiri di sini nggak terlalu panas di kisaran 45 derajat Celcius. Jadi menurut saya buat main game Mobile Legends HP ini bisa ngelibas dengan cukup baik, tapi dengan catatan untuk settingan low aja, bukan settingan high ya guys. Agar kita bisa mendapatkan FPS yang terbaik, mendingan di settingan low aja. Lalu game selanjutnya yaitu game PUBG Mobile, alias game paling sepi dan paling cacat di Play Store. Nah, untuk settingan grafiknya kita mendapatkan di settingan smooth medium aja. Hasil untuk FPS-nya kalian nggak usah berharap lebih. Di sini kita mendapatkan di kisaran 20 sampai 24 FPS aja buat main game PUBG Mobile. Terkadang juga terjadi frame drop pas kita lagi berhadapan dengan musuh ataupun pas lagi nge-war. Tapi ini kita bisa maklumin dengan harganya yang relatif lebih murah. Jadinya ya kita nggak bisa berharap lebih untuk performanya dari HP ini. Dan juga buat main game PUBG Mobile ini kita download size-nya yang paling kecil, yaitu di kisaran 300 MB-an. Kalau nggak salah pas kita download game PUBG Mobile kita dikasih dua option, yang satu 500 MB-an ataupun yang satu 300 MB-an aja. Alhasil kita pilih yang paling rendah yaitu 300 MB-an aja. Lalu untuk baterainya sendiri di sini berkurang sekitaran 12% pas main game PUBG Mobile selama 20 menit, dan untuk suhunya sendiri di sini di kisaran 49 derajat Celcius. Jadi agak sedikit panas ya buat main game PUBG Mobile di HP ini. Nah, terus juga untuk giroskopnya gimana bang? Ya jangan berharap lebih lah. Dengan harga 1,3 jutaan kalian berharap bisa main game PUBG Mobile dengan menggunakan giroskop dengan lancar. Mimpi kalian. Lalu game terakhir yaitu game Honkai Impact 3. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita setting di default ya guys, agar kita bisa mendapatkan FPS yang standar aja. Nah, hasil untuk FPS kita mendapatkan di kisaran 15 sampai 29 FPS, dan di sini bener-bener drop banget guys. Kalau misalkan kita mainnya agak sedikit maksain, di sini dropnya hingga bisa sampai ya mungkin 5 FPS-an ya guys. Terus juga pas waktu main gamenya agak sedikit kelamaan ya, mungkin sekitaran 10 menitan, HP ini sering banget nge-lag, yang dimana itu agak sedikit mengganggu banget ya guys. Nge-lagnya itu ya stuttering gitu, dan menurut saya itu ya cukup ngeri aja sih buat main game seberat Honkai Impact di HP ini. Gimana coba buat main game Genshin Impact? Pasti HP ini auto mokat. Lalu untuk baterainya sendiri di sini berkurang 11% pas main game Honkai Impact 3 selama 20 menit. Lalu untuk suhunya sendiri di sini di kisaran 53 derajat Celcius. Ya, untuk suhunya agak sedikit panas ya guys buat main game seberat Honkai Impact di HP ini. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Oke, untuk masalah kesimpulannya sebenarnya HP ini untuk siapa sih? Nah, kalau misalkan kalian pencinta game mobile, ya sebenarnya HP ini bisa ngelibas dengan cukup baik, tapi dengan catatan game-game yang ringan. Contohnya game Mobile Legends, game terus juga game ya game-game yang lainnya lah. Tapi yang jelas buat main game PUBG Mobile dan game Honkai Impact, HP ini cukup ngap-ngapan. Terutama buat main game sebenarnya juga cukup ngap-ngapan sih, tapi sebenarnya bisa ngelibas dengan cukup baik juga. Tapi dengan settingan di low aja.
Terus juga buat main game Mobile Legends kita sebenarnya bisa mendapatkan FPS yang cukup stabil dengan settingan low juga guys. Tapi sebenarnya kalau pendapat saya pribadi, HP ini lebih cocok buat kalian yang suka main sosial media aja, bukan buat game-game berat ya guys. Tapi kalau buat game-game ringan masih bisa ngelibas dengan cukup baik. Ya, apakah HP ini worth it dengan harga 1,3 jutaan? Kalau menurut saya pribadi, HP ini cukup worth it ya guys, berkat desain yang sangat keren. Di sini desainnya terlihat seperti premium ya guys. Walaupun di sini triple kameranya agak sedikit gimmick, tapi saya suka dengan desain seperti ini. Terus juga untuk masalah layarnya udah menggunakan desain yang lebih kekinian, yaitu desain dot display, yang dimana ini lebih kekinian aja untuk masalah teknologi layar seperti ini. Jadi menurut saya HP ini cukup worth it di harga 1,3 jutaan. Jadi menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika kalian video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @advintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Oke.